Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, saya Musa Mulki Sakarias. Dan ini Sonia Paulina Bijae sebagai board writer. Kemudian Wanda Angelika Simlaya sebagai mini sekretari. Dan Ibrahim Abbas K. Lamsa sebagai anggota kelompok. Baik, selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Di sini kami diberikan studi kasus masalah nilai awal dan syarat batas. Judulnya itu tentang permodelan pencemaran danau. Nah, di sekitar sistem danau besar itu di sebelah timur Amerika Serikat dan Kanada itu terdapat kawasan aktivitas industri. Nah, limbah itu dibuang ke danau. Nah, secara terpisah Anda dapat melihat bahwa danau superior itu bagian terbesar dari danau, volume air danau itu kira-kira 1,2 kali 10 pangkat 22 liter itu dan diestimasikan 6,5 kali 10 pangkat 10 liter air bersih yang masuk ke danau setiap tahun. Nah, permasalahan yang akan kita bahas di sini itu kita dihadapkan dengan permasalahan bahwa andaikan pemerintah menghentikan pembuangan limbah ke danau. Nah, itu rentang waktu berapa lama untuk memisahkan limbah dari air danau tersebut. Nah, dari teman-teman semua bisa apa yang menjadi tanggapan teman-teman menurut teman-teman tentang judul ini? Oke, teman-teman mungkin ada tanggapan? Oke, kalau begitu terima kasih Bang. Kalau dari saya, bagaimana kalau kita mulai dari kita menulis apa yang diketahui dulu. Nah, dari saya di sini dari kasus yang ada, saya simpulkan untuk volume total dari danau yang ada itu adalah sebesar 1,2 kali 10 pangkat 22 liter. Nah, itu adalah V-nya atau bisa dibilang volume. Nah, 1,2 kali 10 pangkat 22. Nah, yang berikutnya angka yang 6,5 kali 10 pangkat 10, kalau menurut saya itu adalah debit yang dimiliki oleh aliran air yang masuk ke dalam danau tersebut, karena bisa kita lihat itu satuannya adalah liter per tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa 6,5 kali 10 pangkat 10 itu adalah debit air, atau kalau difisikan disimpulkan dengan Ki besar. Ki besar. 6,5 kali 10 pangkat 10. Nah, untuk dari kasus yang pertama, dari poin A, di situ kan dibilang carilah rentang waktu yang diperlukan agar konsentrasi pencemaran menurun 10% dari nilai awal. Berarti kita bisa simpulkan bahwa di sini kita mencari T pada saat kita mencari T pada saat apa ya? T-nya sama dengan 90%. T dalam kurung besar. Kenapa bisa kita bilang C-nya itu 90%? Karena di sini dibilang kita mencari waktu saat konsentrasinya menurun dari 10% dari awalnya. Kan awalnya kan 100. Kalau dia menurun sebanyak 10%, berarti konsentrasi pada saat yang kita cari itu adalah konsentrasi saat 100 dikurang 10%, yaitu 90. Nah, berarti kita bisa ambil satu kesimpulan lagi, yaitu C0-nya sama dengan 100%. Karena kita mengambil kesimpulan itu dari poin A bagian 1, yang mana limbah tercampur secara merata di seluruh danau. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada, kita lihat ke sini bahwa yang sudah diketahui seperti pada kertas dan
model matematika seperti apa yang kita buat untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, kalau dari saya sendiri, saya sedikit terpikirkan materi saat materi SMP tentang fisika, yaitu di bagian fluida. Bahwa di sini kan diketahui debitnya. Jadi bagaimana kalau kita mencoba dengan menggunakan rumus debit, yaitu debit sendiri itu Q sama dengan V dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0. Kalau menurut saya, kita bisa menggunakan metode homotopi untuk menyelesaikan model aliran. Seperti yang ada pada artikel-artikel, itu rumusnya CIT sama dengan XIT per VI. Kemudian ada juga rumus RJIT sama dengan FJI CIT sama dengan FJI per VI dikali XIT. Selanjutnya itu ada rumus dx t per dt itu sama dengan Q ditambah R IJ. dx t per dt sama dengan Q ditambah R IJ. Itu dimana XIT itu jumlah polutan atau polusi pada danau, I dalam waktu T lebih besar sama dengan 0. Kemudian FJ itu konstanta dari laju alir volume. Kemudian PT itu fungsi laju jumlah polutan saat masuk ke danau. Selanjutnya VI itu adalah volume air dan C itu adalah konsentrasi. Baik, apakah masih ada ide lain selain yang sudah disampaikan tadi? Pas. Kalau pas, berarti pertanyaannya bagaimana kita membentuk model dari ide-ide yang sudah disampaikan ini? Ada yang mau kasih ide atau membuat model matematika dari ini? Kalau dari saya mungkin kita bisa mulai perlahan mengkonstruksi persamaan diferensial. Jadi kita mulai dengan dxt per dt sama dengan Q tambah Rij. Yaitu kita mendefinisikan Rij dari apa yang sudah diketahui. Nah, di sini kita ketahui Rij itu kan kita bisa ganti dengan Fij kali Cij atau konsentrasinya. Yang itu Ini kan gini. Bisa kan? dxt. Oke, dari yang sudah kita ketahui sendiri, untuk dari poin A bagian 2, laju aliran campuran yang keluar dari danau itu sama dengan laju aliran air murni yang masuk ke dalam danau. Jadi menurut saya kita bisa simpulkan bahwa di sini untuk Q yang di bawah sini itu sama, nilainya sama dengan 0. Jadi tidak perlu kita tulis lagi. Jadi dxt per dt itu bisa kita langsung tulis sebagai Fij per Vi kali Xit. Oke, nah di sini kita bisa coba langsung ganti apa yang diketahui dengan yang sudah ada. Kan Fij itu apa? Maksudnya Vij itu volume danau. Jadi kita bisa langsung ganti
volume danau FI dengan 1,2 kali 10 pangkat 22. Sedangkan XIT oke. Dari yang diketahui tadi kan kita bisa simpulkan bahwa FIJ-nya itu sama dengan maksudnya aliran airnya. Jadi FIJ-nya itu sama dengan 6,5 kali 10 pangkat 10. Sedangkan C-nya kita tahu bahwa itu konsentrasi. Di sini kita mencari konsentrasi saat konsentrasinya itu 90%, atau bisa kita katakan CIJ-nya sama dengan 0,9. Nah, dari sini kita sudah mendapat bentuk persamaan diferensialnya, yaitu dXT per dt itu sama dengan 6,9 kali 10 pangkat 10 kali 0,9. Nah, dari diskusi-diskusi dari pembahasan sebelumnya, kita mendapat bentuk persamaan diferensial orde 1. Nah, untuk kita menyelesaikan persamaan ini, kita bisa menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu kita pisahkan variabel x-nya sendiri dengan variabel t-nya sendiri. Jadi kita bisa menulis dxt itu sama dengan 5,85 kali dxt di bawah. bawahnya. Berarti untuk mencari x-nya, berarti kita tahu bahwa x-nya sama dengan integral dari 5,85 kali 10 pangkat 10 dt. Nah, dari sini kita dapat solusi x-nya, x dalam t, atau kita tulis x dalam kurung t, itu sama dengan 5,85 kali 10 pangkat 10 ditambah dikali t ditambah c. Jadi dari sini kita kembali kepada kasus yang diberikan. Kan dari poin A itu di saat konsentrasi dikatakan limbah tercampur secara merata di seluruh area danau. Jadi bisa kita simpulkan saat T-nya sama dengan 0, X-nya itu sama dengan luas dari area danau tersebut. Jadi bisa kita Jadi tadi jadi dari masalah nilai awal yang kita miliki, kita tahu bahwa saat mula-mula XT-nya itu sama dengan luas danau, yaitu 1,2 kali 10 pangkat 22. Jadi bisa kita simpulkan X saat T-nya sama dengan 0, X dalam kurung T-nya sama dengan 0, itu sama dengan luas danau, yaitu 1,2 kali 10 pangkat 22. Nah, kalau kita mensubstitusikan T sama dengan 0 ke dalam persamaan, kita dapat X dalam kurung T sama dengan 0, itu akan sama dengan 5,85 kali 10 pangkat 10 dikali dalam kurung 0, karena T-nya tadi kita ganti dengan 0, ditambah konstanta itu sendiri. Nah, jadi dari sini kita ganti 1,2. Jadi kita tahu 1,2 kali 10 pangkat 22 itu sama dengan nilai dari C. Nah, sekarang kita sudah mendapat persamaan, kita sudah mendapatkan solusi yang sesuai dengan masalah nilai awal, yaitu XT X dalam kurung T itu sama dengan 5,85
kali 10 pangkat 10 T ditambah 1,2 kali 10 pangkat 22. Nah, dari diketahui tadi kita bisa simpulkan bahwa XT saat konsentrasinya 900, nilai atau besar dari XT itu sama dengan XT itu sama dengan 0,9 dikali 1,2 kali 10 pangkat 22. Nah, dengan informasi dari ini kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam persamaan X yang sudah kita ketahui. Jadi kita substitusi, tinggal substitusi saja. Ini persamaan 1 itu. Jangan ini bawah ini dulu. 1. Jadi 0,9 kali 10 kali 1,2 kali 10 pangkat negatif 10 pangkat 22 itu sama dengan negatif 5,85 kali 10 pangkat 10 T ditambah 1,2 kali 10 pangkat 22. Nah, di sini kami ada sedikit keliru dalam menyimpulkan makna yang ada di soal studi kasus. Di sini seharusnya FIG-nya itu negatif karena kita mau hitung yang keluarnya, jadi harusnya dia negatif. Jadi kami sudah mengganti semuanya dengan negatif. Nah, dari sini kita bisa langsung mendapatkan nilai T-nya, yaitu tinggal kita pindah ruaskan untuk mendapatkan nilai T-nya. Iya. Jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasinya berkurang sebanyak 90% adalah 0,025 kali 10 pangkat 12 tahun. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua itu berdasarkan perkiraan pemerintah. Waktu yang diperlukan agar pencemaran menurun 50% dari nilai awalnya adalah 1.500 tahun. Nah, apakah perkiraan pemerintah ini benar? Oke, jadi sepertinya kita bisa menggunakan cara yang sama dengan yang kita gunakan untuk mendapatkan waktu pada konsentrasi 90% tadi. Jadi kita bisa langsung menggunakan formulasi yang kita dapat, yaitu dxt per dt itu sama dengan FIJ dikali CI atau konsentrasinya. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa untuk FIJ-nya kekal karena dari studi kasusnya sendiri dikatakan bahwa air masuk yang bersih itu tiap tahunnya itu sama. Jadi FIJ-nya masih tetap 6,5 kali 10 pangkat 10. Nah, untuk konsentrasinya sendiri karena berkurang sebanyak 50%, jadi konsentrasinya itu 0,5. Nah, kita dapat persamaan baru dxt per dt itu sama dengan 3,25 kali 10 pangkat 10. Maaf, itu negatif ya. Negatif di atasnya ini. Oke. Thank you. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan xt-nya, yaitu sama dengan menggunakan metode pemisahan variabel tadi, kita bisa langsung mengintegralkan negatif 3,25 kali 10 pangkat 10 dt. Nah, kita dapat xt-nya sama dengan negatif 3,25 kali 10 pangkat 10 t ditambah c.
dari sini kita bisa memasukkan masalah nilai awal, yaitu saat saat t-nya sama dengan 0 itu sama dengan luas danau, yaitu 1,2 kali 10 pangkat 22. Dengan memasukkan info, dengan mengganti T pada persamaan 2, kita bisa mendapatkan waktu yang dibutuhkan agar konsentrasinya menjadi 50%. Baik, berdasarkan hasil perhitungan bahwa waktu yang diperlukan agar pencemaran menurun 50% dari nilai awalnya adalah 1,85 kali 10 pangkat 12 tahun. Jadi menurut kami perkiraan pemerintah tidak benar, tidak sesuai dengan hasil perhitungan kami. Jadi untuk poin B-nya itu pas. Dan kita sekarang masuk ke poin C. Kami rasa metode yang kami gunakan ini sangat sederhana untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga perhitungannya itu tidak sempurna. Itu menurut kami. Jadi sekian dari kami kelompok 3 dan terima kasih.